الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالباري وخصوصا لمؤسس هذا المجلس والمسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تعليمنا تعليما مباركا في طول حياتنا وجعله سببا لحسن الخاتمة في آخر عمرنا والصلاة والسلام على طه محمد سيدنا وعلى آله وصحبه هم الفضلاء والكرماء. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم وحكي أنه حجم حجام داود الطائي فأعطاه دينارين فقالوا أسرفت فقال لا دين liman muru'ata lahu. Wa hukiya dan telah dihikayatkan annahu hajama hujjamun bahwasanya ada seorang tukang bekam. Hujjam itu tukang bekam tahu kan ya, membekam Dawud at-Ta'i, seorang ulama namanya Daud at-Ta'i. Fa'atahu dinaraini, maka Imam Daud at-Ta'i memberikan uang kepada tukang bekam itu 2 dinar. Faqalu, maka orang-orang mengatakan asrafta, Anda telah berlebih-lebihan. Jadi Imam Daud at-Ta'i memberikan tukang bekam bayaran 2 dinar. Dia dianggap berlebih-lebihan. Mestinya bayar cuma 1 dirham, tapi dibayar 2 dinar. Faqala, maka Imam Daud at-Ta'i menjawab, la dina liman la muru'ata lahu. Tidaklah seseorang itu beragama apabila tidak memiliki sifat keperwiraan. Artinya nggak ada nggak ada toleransi. Bayar orang tuh lebihin aja dikit, jangan pas-pasan banget gitu. Itu biasain tuh, nanti orang jadi seneng kalau kita bayar lebih dari yang semestinya. Misalkan kita nih dipijit orang nih, mestinya bayarnya cuma 20.000 atau 30.000, kita lebihin. Jadi orang itu seneng gitu ya. Kalau saya tahadusun binikmah gitu, kalau lagi mijit gitu kan, pegal-pegal, datang telepon ada orang yang mijit, saya lebihin tuh. Biasanya katanya kalau bayar sama dia 50.000, tapi saya kasih 100.000, dia kan jadi seneng. Jadi gitu nih, Imam Daud at-Ta'i memberikan tukang bekam itu 2 dinar, mestinya cuma 1 dinar. Itu namanya sifat muru'ah, kepewiraan namanya, punya sikap perwira, orangnya enteng tangan lah gitu, gampang memberikan kepada orang lain. Ya kita kalau digituin seneng tuh. Misalkan kita belanja, ya kembalinya nggak ada 1.000, udah ambil aja nggak apa-apa dah gitu ya, udah nggak apa-apa lah 1.000 yang adanya aja
Gitu. Kadang-kadang kita suka nggak ada receh kan, tukang jual itu ada yang nggak ada receh. Ya nih Pak, 1000-nya nggak ada. Ya yaudah ambilnya nggak apa-apa. Gitu kan, jadi orang jadi senang gitu. Ya jadi senang. Itu namanya sifat perwira. Wa hukiya anis Shibli qala li khatiri yauman anta bakhilun fakultu ma ana bakhilun. Ada satu riwayat atau cerita dari Imam Ash-Shibli. Nama sebetulnya adalah Dalab bin Jahdar. Jadi disebut Dalab An-Jahdar, masyhurnya Imam Ash-Shibli, tapi sebetulnya namanya adalah Imam Dalab bin Jahdar. Dia ini di dalam kitab Nasail Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkunjung ke rumah Imam Mujahid. Jadi Imam Ash-Shibli ini pernah datang ke rumah Imam Mujahid. Ada dalam kitab Nasail Ibad ya, di Babus Sulasi. Ketika datang ke rumah Imam Mujahid, itu Imam Mujahid langsung meluk dan mencium keningnya di sini nih. Jadi dicium keningnya di sini oleh Imam Mujahid. Imam Ash-Shibli tanya, kenapa engkau mencium keningku? Kata Imam Mujahid, aku bermimpi bahwa Rasulullah mencium kening, maka aku ikuti Rasulullah untuk mencium keningmu juga. Ini orang hebatnya, dimimpikan oleh Imam Mujahid bahwa Imam Ash-Shibli itu dicium keningnya oleh Rasulullah. Ini kalau orang yang tahu bahwa kemuliaan Rasulullah itu ketika ada di dalam mimpi luar biasa nih. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah itu mimpi dipegang tangannya di pipinya sini. Jadi dia mimpi cuma digendong oleh Rasulullah. Itu pagi-paginya bekas tangan Rasulullah masih wangi. Luar biasa nih Rasulullah nih. Nah ini Imam Ash-Shibli dimimpikan oleh Imam Al-Mujahid bahwa dia ini dicium keningnya oleh Rasulullah. Maka Imam Mujahid ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Nah Imam Mujahid di dalam mimpinya itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mencium keningnya Imam Ash-Shibli? Kata Rasulullah, karena Imam Ash-Shibli itu selesai sholat tidak pernah lupa membaca surah At-Taubah ayat 128 ayat 129. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha, dan seterusnya. Itu dua ayat itu tuh. Jadi setelah sholat itu Imam Ash-Shibli selesainya selalu baca itu dua ayat tuh, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ya, ayat yang ke-128, ayat yang ke-129. Dan setelah baca ayat itu Imam Ash-Shibli baca selawat, sallallahu alaika ya Muhammad, tambahin itu tuh, sallallahu alaika ya Muhammad, semoga Allah menganugerahkan rahmat untukmu wahai Muhammad. Apa keberkahannya? Itu dimimpikan oleh orang, keningnya dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa amalin tuh setelah sholat, kan pendek tuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lanjutin, sallallahu alaika ya Muhammad, ya sallallahu alaika ya Muhammad. Itu keberkahannya salah satu adanya dicium keningnya Imam Ash-Shibli karena beliau selalu membaca dua ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu ayat yang ke-128, 129 ditambah dengan sallallahu alaika ya Muhammad. Qala li khatiri yauman,
berkata jiwaku, khotir itu mana adalah jiwa, pernah ada suara jiwa saya berkata kepada saya, ini jiwanya sendiri berkata nih, anta bakhil, engkau adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Jadi jiwanya sendiri mengatakan tuh Imam Syibli bahwa dirinya itu adalah orang yang pelit. Anta fakultu ma ana bakhilun, maka aku katakan aku ini enggak bakhil kok, saya bukan orang-orang yang kikir. Faqala bala anta bakhilun, tentulah engkau itu orang yang bakhil. Bala ya, tentu tuh mana ya, tentu kamu itu adalah orang yang kikir. Bala itu maknanya tentu. Jadi bisa tentu, bisa juga iya. Jadi bala itu dua makna, tentu atau iya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Tuh bala tuh tentu itu maknanya ya, tentu kami akan menyaksikan. Bala syahid. Nah itu ayat tuh ya. Nah bisa juga na'am atau iya. Ini biasanya kalau ditanya sama orang, ini biasanya bala ini lebih halus daripada na'am. Na'am kan itu mana iya juga dalam bahasa Arab, tapi lebih halus itu iya. Apa lebih halus adalah bala ya. Kalau sahabat-sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah, itu jawabannya bala ya Rasulullah. Kalau bala itu kalau bahasa Jawanya itu dalam gitu. Dalam itu kan lebih halus tuh ya, lebih halus dalam gitu. Kalau orang Betawi kan dipanggil woi mau gitu kan ya, jawabannya bagus, lebaik kan gitu ya, lebaik. Nah itu bala lebih halus ketimbang na'am ya, ketimbang na'am. Bala anta bakhilun, tentulah engkau itu orang yang pelit. Fakultu ma ana bakhil, maka aku katakan lagi, tidaklah aku termasuk orang yang bakhil. Faqala, maka jiwanya itu menjawab lagi, bala anta bakhilun, tentulah engkau itu orang yang bakhil. Panawaitu anna awwala syai'in yubtahu ala u'tihi awwala fakirin alqahu. Maka saya berniat, kata Imam Asy-Syibli, bahwa sesuatu rezeki yang paling pertama dibukakan atau dikaruniakan kepada saya, maka saya akan memberikan kepada orang fakir yang pertama kali saya temui. Sampai jiwanya mengatakan seperti itu, dia janji tuh, pokoknya besok kalau saya dapat rezeki, yang pertama kali saya lakukan adalah memberikan kepada orang yang fakir yang ditemukannya. Setiap ada orang ketemu, orang fakir ditemui, dia langsung akan kasih. Pama tamma hazal khatiru hatta dakhala alayya fulanun sammahu bi khamsina dinaron. Maka belum selesai lintasan hatinya, tadi lintasan hatinya berbicara, hingga masuk menemui saya seorang fulan, nggak disebut namanya ya, tapi disebut sini fulanun, seorang fulan atau seseorang. Sammahu, yang disebut oleh Imam Asy-Syibli, orang itu namanya cuma disebut oleh Imam Asy-Syibli bi khamsina dinaron, dengan membawa uang sebanyak 50 dinar ya, 50 dinar. Dia keluar bawa duit 50 dinar. Fa akhadtuha wa kharajtu fa awallu man lakitu fakirun dorirun. Lalu saya mengambil uang tersebut dan saya keluar dari rumah, kata Imam Syibli, fa awwalu man lakitu fakirun dorirun. Adapun orang yang pertama yang saya temui adalah orang fakir yang dorir. Dorir itu maknanya tunanetra, buta ya. Au qala akmahu, atau Imam Asy-Syibli menyebut
yang buta sejak lahir. Jadi beda tuh. Kalau dorir, butanya enggak dari lahir. Tapi kalau akmah itu butanya dari sejak lahir. Itu bahasa Arab tuh. Kalau dorir, buta enggak dari lahir. Tapi kalau akmah itu butanya dari lahir. Makanya summun bukmun umyun tuh ya. Summun bukmun umyun. Akmah tuh ya. Nah, ini kalau buta yang dari lahir namanya akmah, tapi yang tidak dari lahir namanya dorir. Baina yadayya muzayyinun yahliku sya'rahu. Di hadapan saya ada tukang pangkas rambut yang sedang mencukur rambut orang fakir tersebut. Dia ketemu orang fakir itu rambutnya lagi dicukur. Ya. Muzayyin tuh mana tukang cukur, yahliku sya'rahu, yang sedang mencukur rambutnya. Panawaltuhu zalika. Lalu saya memberikan uang tersebut atau dinar tersebut kepada orang fakir tersebut yang lagi cukur tadi. Faqala fa'atihal muzayyina. Namun ia berkata, berikanlah uang tersebut kepada tukang cukur. Bingung lagi nih dia nih. Itu orang fakir padahal. Udah gitu buta lagi cukur, dikasih uang malah dia nyuruh, jangan kasih saya, kasih tukang cukur aja tuh. Kasih tukang cukur. Coba kalau kita begitu enggak? Kita lagi cukur nih, ada yang ngasih duit 1 juta. Udah serahin untuk tukang cukurnya semua. Kita gitu enggak? Lah kita pirit dulu. Lah besok dia kagak nyukur lagi, istirahat. Ya. Fakultu innaha danari. Lalu saya berkata kepada orang yang tunanetra atau buta itu, sesungguhnya uang itu banyak, berdinar-dinar, banyak jumlahnya. Ini jangan main-main, ini banyak ini. Bukan cuma 1 dinar atau 2 dinar. Ya. Tadi di bawah berapa? Khamsina dinar, 50 dinar. Ini jangan main-main, ini berdinar-dinar ini, sampai 50 dinar. Parafa'a ra'sahu wa qala amma qulna laka innaka bakhilun. Maka orang buta itu yang fakir menengadahkan rafa'a ra'sahu, menengadahkan kepalanya. Dia nengok ke atas sambil melihat saya, kata Imam Asy-Syibli. Wa qala, dan dia berkata, amma qulna laka innaka bakhilun. Apakah saya tidak akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda itu orang yang kikir? Mau nggak saya bilang ente orang kikir? Udah kasih aja tuh tukang cukur, jangan kasih saya. Tuh. Jadi dia belajar kepada orang buta tuh. Jadi ulama besar Imam Asy-Syibli belajar dermawan kepada orang yang buta. Dikasih duit malah nyuruh kasih ke tukang cukur. Jarang kayak gini nih ya, jarang banget dah. Kita berat ini. Panawaltuha almazinu faqala munzu qa'ada baina yadayya hazal fakiru aqadtu ma'allahi aqdan alla akhaza ala khalaqatihi syai'a. Maka aku berikan 50 dinar itu kepada tukang cukur. Benar dikasih ke tukang cukur tuh. Dikasih. Tapi tukang cukurnya justru mengatakan faqala, dan berkatalah tukang cukur itu, munzu qa'ada baina yadayya hazal fakir. Namun kata tukang cukur apa? Semenjak orang fakir ini duduk di hadapan saya, baina yadaya itu di hadapan saya orang fakir ini, maka saya telah berjanji kepada Allah. Aqadtu ma'allah, aqdan, dengan satu janji. Apa janjinya? La akhuzu ala khalaqatihi syai'an. Saya tidak akan mengambil untuk mencukur rambutnya akan uang sedikit pun. Saya udah janji nih, dari dia saya nggak mau dibayar. Ya saya nggak mau dibayar. Makanya nolak juga tukang cukur tuh, dikasih duit 50 dinar tuh. Karena dia udah janji nggak mau ngambil bayaran
dari orang fakir itu. Ya, dua tuh pelajarannya tuh. Ya, dua pelajaran. Dari orang fakir dapat pelajaran supaya dermawan, dari tukang cukur juga dapat pelajaran. Jadi tukang cukur juga nggak mau nerima bayaran dari orang yang buta. Tidak, orang buta dikasih uang 50 dinar, disuruh serahin kepada tukang cukur. Tukang cukur juga nolak, saya nggak mau dibayar sama dia. Tuh ya. Qala, maka Imam Asy-Syibli berkata, fa akhaztuha wa zahabtu ilal bahri faramaitu biha fihi. Maka aku ambil, lagu saya mengambil uang itu dan saya pergi ke laut, ilal bahri faramaitu biha fihi. Maka aku lemparkan uang itu ke dalam laut. Lah, orang buta kagak nerima, tukang cukur juga kagak nerima, dia buang aja dah. Ya, inilah pelajaran dari orang yang tidak disangka-sangka, dari orang buta sama tukang cukur. Itu pelajaran tasawuf tuh, supaya jadi dermawan. Jadi akhirnya dia pergi ke laut, dibuang aja, siapa yang menerima akhirnya? Orang buta aja nggak menerima, tukang cukur aja nggak menerima tuh. Wa isti'malul 'ariyatu fi ghairil manfaatil lati isti'aruha laha. Dan yang termasuk kezoliman, nih zolim juga nih. Ini kan kita kan berbicara tentang kezoliman, kan judulnya zolim nih. Apa itu zoliman? Isti'malul 'ariyati fi ghairil manfaatil lati isti'aruha laha. Yaitu menggunakan barang pinjaman bukan pada kegunaan yang ia meminjamnya untuk kegunaan tersebut. Jadi disalahgunakan. Misalkan saya minjam motor sama Syuhada, minjam motor ya, mau kemana? Ngaji. Saya bawa ke pasar. Bukan untuk ngaji, tapi saya bawa ke pasar. Atau saya minjam uang, ada keperluan ini, saya kebutuhan keluarga. Saya bakal main judi. Saya bakal main judi. Nah, itu menyalahgunakan pinjaman. Ya, menyalahgunakan pinjaman juga termasuk kezaliman. Ya, kita bilangnya sama orang yang kita pinjami apa? Untuk ini. Nah, kita gunakan untuk itu gitu. Jangan kita salah gunakan. Ya, misalkan minjem uang atau minjem apa saja, kita gunakan sesuai dengan apa yang kita bilang kepada orang yang kita pinjam. Jangan disalahgunakan. Ini bahasa gampangnya menyalahgunakan pinjaman. Itu juga termasuk perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Nggak boleh tuh, ya. Minjam apa saja, motor kayak, mobil kayak, uang kayak, apa saja deh pokoknya, asal kita gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan yang kita sebutkan. Wa i'aratuha min ghairi izni malikihi. Dan termasuk juga berbuat zalim, meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain tanpa izin pemiliknya. Ini zalim juga nih. Tadi saya minjam motor sama Ustaz Syuhada. Motor yang saya pinjam Ustaz Syuhada dipinjam sama orang lain. Minjam motor ya? Yaudah pakai aja. Itu zalim juga tuh. Minjemin kepada orang lain barang pinjaman tanpa izin sama yang punya. Itu zalim tuh. Kalau mau, tar lu ya, saya mau izin dulu sama yang punya motor nih, boleh apa enggak gitu. Mesti gitu, jangan main langsung pinjemin aja. Kan sering ini terjadi kayak gini ya. Motor pinjaman dipinjemin kepada orang lain tanpa izin kepada si pemiliknya. Itu juga zalim hukumnya. Nggak boleh tuh, ya. Minjem uang, orang minjem lagi, izin dulu kepada orang yang meminjamkan kepada kita. Minjem apa ada? Mobil, motor gitu ya. Jadi kita mesti izin dulu kepada yang punya, yang si pemiliknya tuh. Jangan main langsung kasih aja kalau ada orang yang meminjam barang yang boleh kita pinjam. Harus izin dulu, ya. Kalau kita tidak izin itu termasuk zalim. Termasuk juga wa isti'maluha ba'dal muddatil muwaffatati biha. Termasuk zalim juga adalah isti'maluha ba'dal muddati muwaqqatati biha. Yaitu termasuk zalim menggunakan barang pinjaman
setelah habis batas waktu yang ditentukan untuk penggunaan barang tersebut. Udah lewat, minjemnya cuma 3 hari, 4 hari masih dipakai aja tuh motor tuh ya, masih dipakai aja, padahal ini minjemnya cuma 2 hari atau 3 hari. Lewat dari batas waktu masih dipakai, itu juga termasuk zalim ya, termasuk zalim. Kalau mau bilang dulu sama yang punya, maaf nih ya, saya belum bisa ngembaliin, saya masih pakai nih ya, izin dulu, jangan main pakai aja. Tuh, itu termasuk zalim nih. Ini Islam ini ya Allah luar biasa, sampai yang kesini-sini nih diajarin kita. Jadi menggunakan barang pinjaman setelah habis batas yang telah ditentukan ya, habis batasnya ya. Kejadian nggak kayak gini nih? Kejadian tuh, uang haji dipakai tuh, kalau udah habis batasnya tuh udah gitu kagak izin lagi, orang mau pergi haji gak jadi jadinya. Kok jadi kesono-sono sih nih? Iya, ini kadang-kadang kan repot, minta ya minta, minjem yang minta, minta ya minta, minjem minta juga, kan ribet jadinya. Itu hak orang. Jadi hak orang itu nggak boleh kita salah gunakan ya. Kita berbuat zalim, kelihatannya biasa-biasa aja, nggak apa-apa sama dia, enggak, itu zalim, zalim ya, karena batas waktunya sudah habis, atau kita gunakan untuk hal-hal yang bukan pada tempat yang kita janjikan, atau meminjamkan barang yang kita pinjam, itu juga perbuatan zalim, nggak boleh ya. Paham itu ya? Jadi ada 3 yang termasuk zalim. Yang pertama, menyalahgunakan pinjaman. Yang kedua, meminjamkan barang pinjaman. Yang ketiga, batas waktu sudah habis tapi masih digunakan. Itu juga zalim namanya ya. Wakila annahu raja'a Ibnul Mubaraki. Kali yang enak dibaca. Wakila annahu raja'a Ibnul Mubaraka. Tuh, ya, Mubaraka yang enak, karena Ibnul Mubaraka. Yang enak memang Ibnul Mubaraki, mudah-mudah pilih, tapi nggak boleh. Jadi bacanya tetap Ibnul Mubaraka ya, Mubaraka. Min Marwazi ilal Basrah li raddi tamratin. Dan dikatakan bahwasanya pernah Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama besar namanya Imam Ibnul Mubarak, pernah kembali atau balik lagi ke kota Marwazi. Di kota Marwazi, ini Persia nih, di Iran nih. Kota Marwazi adanya di Iran, di Persia. Jadi Persia itu adalah Iran. Kemana dia balik lagi tuh? Annahu raja'a Ibnul Mubarak min Marwazi wa raja'a Ibn Adam min Baitil Maqdis ilal Basrah li raddi tamrati. Bahwasanya pernah Imam Ibnul Mubarak kembali ke kota Marwazi ilal Basrah, ke kota Basrah, Irak. Tuh, Iran sama Irak kan jauh tuh, dari Persia sampai ke Basrah. Untuk apa? Liraddi tamrotin, untuk mengembalikan sebutir kurma. Jadi mulangin sebutir kurma dari Iran ke Irak, dari Iran ke Irak. Ini kalau riwayatnya panjang nih. Sampai di Irak, ternyata yang jual orangnya sudah meninggal. Ada anak muda. Ini kamu siapa? Saya ini anaknya. Saya ini anaknya. Tuh, sekedar mengembalikan sebutir kurma. Tuh, ulama saking waroknya, hati-hatinya kayak gitu. Wa raja'a Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham min Baitil Maqdis ilal Basra li raddi tamrati ila Syami. Dan pernah juga Syekh Ibrahim bin Adham kembali balik dari Baitul Maqdis. Mana tuh Baitul Maqdis? Palestina. Ya, Palestina. Ila Syami, ke kota Syam.
li raddit tamroti, hanya sekedar ingin mengembalikan satu bukan tamroh nih, pi kolami, untuk mengembalikan pulpen ista'aruha yang pernah dia pinjam. Jadi pernah balikin dari Baitul Maqdis ke kota Syam, sekedar mengembalikan pulpen, ya, pena yang pernah dia pinjam, ya, pernah dipinjam. Falam yarudduhu ala sahibihi, namun beliau belum mengembalikan kepada si pemiliknya. Jadi pernah minjem tuh, belajar kali di kota Baitul Maqdis, minjem pulpen, lupa, begitu sampai di Syam dia balik lagi tuh, ya dibalik lagi. Kalau kita udah ntar juga bisa beli lagi, kan gitu gampang banget ya. Iya, gampang banget nganggapnya gitu, padahal itu harus kita kembalikan, ya. Dia minjem pulpen, dia ngembaliin lagi ke kota Syam, dari Baitul Maqdis ke kota Syam. Wa kana Hasan bin Abi Sinan la yanamu muttaji'an wa la ya'kulu saminan wa la yashrabu baridan sittina sanah. Dan adalah Imam Hasan bin Abi Sinan. Nah, jadi ada seorang syekh namanya Hasan bin Abi Sinan. La yanamu muttaji'an, tidak pernah dia itu tidur berbaring, nggak pernah tidur celentang, wala ya'kulu saminan, dan dia tidak makan daging samin, ya, samin itu maknanya bisa juga minyak, ya, minyak samin. Wala yasrobu baridan, dan tidak pernah juga minum air dingin. Berapa tahun? Sitina sanah, 60 tahun. Selama 60 tahun nggak tidur celentang, tidak makan yang ada minyaknya, dan tidak minum air yang dingin. Paro'ai fil manami ba'da ma mata faqila lahu ma fa'alallahu bika. Maka di saat setelah mati atau wafatnya Imam Hasan bin Sinan ini, ada yang memimpikannya. Ada yang ngimpi nih, ulama juga. Faqila lahu, maka ditanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Faqala, Imam Hasan bin Sinan menjawab, khairan, baik-baik saja. Illa, kecuali nih, anni mahbusun anil jannah bi'ib rotin ista'tuha palam arudduha. Kecuali bahwasanya aku tertahan dari sorga dengan sebab satu jarum yang aku pinjam dan aku belum kembalikan kepada yang punya. Tuh gara-gara minjam jarum tuh, gara-gara minjam jarum tapi dia belum kembalikan, mahbus, itu terhalang dari sorga. Itu jarum tuh, apalagi duit kali ya, lagi ini, masya Allah, ini luar biasa nih. Maka ulama-ulama boleh kita contoh nih, sekecil apapun kita kembalikan. Orangnya nggak ada, ama ahli warisnya kita kembalikan, ya. Termasuk juga orang-orang yang sudah meninggal dunia pernah meminjamkan. Makanya itu ketika ada prosesi pemakaman kan, Sahibul Musibah nyebut, apabila si fulan ini ketika hidupnya pernah melakukan kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada urusan utang piutang maka harus bisa menghubungi pihak keluarga, itu harus kembaliin. Ya sekarang aja belum ngerasain, entar kalau kita udah meninggal baru kita ngerasain. Nauzubillah min dzalik. Faslun fi akli malil yatim, pasal menjelaskan masalah memakan harta anak yatim. Nanti insyaallah deh ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mari kita baca Fatihah, semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, lulus kita punya hajat dunia, hajat akhirat. Allah matikan kita husnul khatimah, dan Allah berikan kepada kita ketetapan iman, ketetapan Islam. Udah isya tadi itu ya? Hah?
Masih 5 menit lagi. 6 menit lagi. Itu udah azan? Hah? Baru bangun gitu. Hah? Mekah kali ya? Ya udah dah. Ya kita baca Fatihah kembali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, lulus kita punya hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Allah tetapkan iman dan Islam kita, iman dan Islam keluarga kita. Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaika bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nubba kulla syarr. Allahumma aslih lana kulla syu'un wa akirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusdul manun waqdi istur anta akrama man satar salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.